Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam lautan bambu ungu yang besar, ada sebuah rumah bambu dan seorang lelaki berjubah valet sedang menikmati anggur di depannya. Master Prefektur, Master Prefektur. Bersamaan dengan teriakan itu, aliran cahaya melintas dan mendarat di depan rumah bambu. Itu adalah keberadaan yang kuat dan berotot. Dia tak lain adalah Forefather Vicious Tyrant. Vicious Tyrant, bukankah kamu dalam budidaya pintu tertutup jauh di dalam laut bambu valet aku? Kenapa kamu keluar? Jari-jari putih pria berjubah ungu itu memegang gelas anggur. Wajah tampannya dengan sepasang mata panjang dan sempit menyapu Forefather Vicious Tyrant. Forefather Vicious Tyrant malah berkata, Tuan Prefektur, apakah kamu pernah mendengarnya? Dongbo Sueying yang bocah itu bertarung dengan Dewa Dunia tahap 4, Sovereign Zenwo, dari Dark Abyss di sejarah Danau Heart Island. Ini juga, kataku Master Prefektur, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Petik 2. Guru Prefektur Gunung Bambu tetap riang ketika dia minum seteguk anggur, dengan acuh tak acuh berkata, untuk pembudidaya tercepat dalam sejarah menjadi Dewa Dunia tahap 3 untuk menciptakan keajaiban seperti itu bukanlah sesuatu yang besar. Forefather Vicious Tyrant terdiam. Dia mengerutkan bibir sebelum berkata, aku tidak ingin berbicara dengan kamu lagi. Master Prefektur, kamu memiliki kekuatan tempur ranah Paragon meskipun menjadi Dewa Dunia tahap 4. Petik 2. Aku berbeda dari dia. Guru Prefektur Gunung Bambu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin mereka sama? Mereka yang bisa menjadi teladan biasanya akan memahami seni absolut dan telah membuka dao mereka sendiri. Ingin mencocokkan Paragon bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi Dongbo Sueying memang tidak buruk. Puji Guru Prefektur Gunung Bambu. Apa yang dipujinya adalah tentang Sueying yang berhasil bergabung dengan Destruction Legion, menyelamatkan Paragon Huo Cheng darinya. Master Prefektur Gunung Bambu bisa menebak bahwa Sueying pasti bergabung dengan Destruction Legion. Kalau tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pang Yi mungkin juga anggota Legion Penghancuran, tetapi dengan hubungan antara Pang Yi dan Primal Master, mustahil baginya untuk menyelamatkannya. Selain para penguasa yang berada di atas yang terlalu meremehkan memasuki. Mereka yang tahu tentang Destruction Legion telah mencoba mengambil cobaan. Tetapi mayoritas para dewa sejati dan bahkan para paragraf telah dihilangkan. Sueying malah berhasil. Ini mengejutkan Guru Prefektur Gunung Bambu, karena seseorang selalu bisa mengandalkan seni absolut dan peluang lain untuk memperoleh dan kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi melewati cobaan dari Destruction Legion, berarti bahwa potensi budidaya Sueying sangat tinggi karena itu adalah cobaan yang dilakukan oleh Master Pulau Heart Lake. Diatur secara pribadi. Benar, luar biasa. Nenek moyang Vicious Tyrant menambahkan, Ayah, dia seharusnya menjadi muridku, sayang sekali. Muridmu, Master Prefektur Gunung Bambu meliriknya ke samping, kamu seharusnya tidak menahannya. Apa ini, tahan dia? Kata Forefather Vicious Tyrant dengan sedih. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Kekuatan tempurnya sudah dekat dengan milikmu dan kamu masih ingin mengajarinya? Guru Prefektur Gunung Bambu terkekeh. Forefather Vicious Tyrant terdiam. Betul. Kekuatan tempur Sueying saat ini sudah sebanding dengan miliknya. Lagi pula, dia bisa menyebabkan ibu tua pohon kering menderita, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Aku siap memasuki pintu tertutup untuk beberapa saat. Guru Prefektur Gunung Bambu tiba-tiba berkata, jangan ganggu aku sementara waktu. Oh. Forefather Vicious Tyrant dengan patuh mengangguk. Master Prefektur Gunung Bambu tampak jauh. Pandangannya cukup jelas. Kesempatan ini sangat berharga. Dia harus menangkapnya. Orang harus tahu bahwa Guru Lake Heart Island sengaja meninggalkan gua kuno yang biasanya dihuni oleh keturunan. Kesempatan seperti itu, jauh lebih bermanfaat daripada pergi secara membabi buta untuk mencari satu. Master Lake Heart Island secara pribadi akan membimbing mereka, memungkinkan mereka berjalan lebih jauh di jalan kultivasi. Ini juga salah satu alasan mengapa dua orang yang memutuskan untuk dibawa oleh Kaisar Pertumpahan Darah adalah Guru Prefektur Gunung Bambu dan Raja Guzang. Keduanya cemas ingin menerobos. Dongbo Sueying, kali ini,
aku berutang budi padamu. Guru prefektur Gunung Bambu menyeringai. Dia dengan senang hati akan berutang budi semacam ini karena itu juga merupakan kesempatan baginya. Hal-hal yang terjadi di Danau Heart Island, Sue Ying menyebabkan Sovereign Zenuo dan Mother Owl Tree kering menderita dan bagi Paragon Huo Cheng untuk menyatakan Sue Ying sebagai saudara lelakinya yang hidup dan mati, membantunya untuk memaksa Nine Palace dan Violet Gone Hex Empress ke retret, tidak disembunyikan sama sekali. Bagaimanapun, hanya ada sedikit yang tahu tentang ini, dan seiring waktu, itu akan beredar di banyak eksistensi yang kuat. Reputasi Sue Ying juga mulai menjadi lebih besar. Banyak keberadaan kuat yang bersembunyi di kegelapan juga mulai memperhatikan Sue Ying. Dunia ini seperti itu. Kekuatan tempur adalah yang paling mendasar. Kekuatan tempur Sue Ying saat ini telah mencapai tahap yang banyak keberadaan kuat akan menganggapnya penting. Dalam dunia material, dunia klan Xia, Sue Ying berjubah hitam baru saja keluar dari Gunung Batu Crimson. Ia meninggalkan senjata terbang pisau dewa sejati di dalam Gunung Batu Crimson, memungkinkan tubuh sejatinya untuk memperbaikinya. Ingin menyempurnakan senjata dewa sejati bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kali ini, dia pergi ke Dark Abyss benar-benar terlalu berbahaya. Dan dia belum berhasil memperbaiki senjata dewa sejati sehingga secara alami dia tidak akan membawanya. Sebenarnya, pisau terbang dan pedang ilahi itu telah dipahami oleh dia dan istrinya, hanya saja wilayahnya saat ini hanya pada tahap ketiga, dan dia hanya memegang 3 dewa-dewa tingkat 1. Masih pantas baginya untuk memahami pisau terbang yang ia kuasai. Adapun pedang ilahi, misteri yang mendalam telah melampaui pemahamannya saat ini. Tunggu sampai dia adalah tahap 4 dunia dewa dunia sebelum dia mungkin pergi dan memahami pedang ilahi itu. So, meninggalkan dunia material, dia memasuki dunia dewa sekali lagi. Setelah itu, Sue Ying mengambil kapal terbang berbintang, bepergian menuju Dark Abyss. The Dark Abyss memiliki bentuk pilar yang menyimpang, seperti usus. Itu ditumpuk oleh lapisan dan lapisan dunia bersama-sama, dengan demikian, Dark Abyss juga disebut jurang tak berujung. Seluruh Dark Abyss hitam pekat seolah menelan semuanya. Ini memang Dark Abyss. Hanya melihat dari jauh, aku bisa merasakan aura yang penuh dengan kegelapan, pemusnahan dan perasaan itu mencoba menelan semuanya. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Dia berdiri di geladak kapal terbang bintang menatap ke kejauhan. Demi menyembunyikan identitasnya sendiri, bahkan penampilan kapal terbang berbintang telah banyak berubah menjadi satu yang seluruhnya berwarna hitam. Penampilan Sue Ying sendiri telah berubah juga. Ada topeng buas di wajahnya dengan 2 tanduk spiral hitam di kepalanya. Dia mengenakan jubah merah tua, dan seluruh sosoknya memancarkan aura destruktif gelap yang mengerikan. Aura ini terasa mirip dengan makhluk hidup yang telah dilahirkan dan hidup di abis kegelapan. Orang harus tahu bahwa sangat sulit untuk meniru aura makhluk hidup. Tetapi Sue Ying dapat mencapai itu justru karena jubah yang ia dapatkan karena identitasnya sebagai tuan kedai darah yang bertumpu. Jubah itu mampu meniru bentuk kehidupan lain sampai batas tertentu. Seseorang harus tahu bahwa Kaisar Pertumpahan Darah telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam memperbaiki hanya beberapa ini khusus untuk Master Tavern di bawahnya. Tidak mudah menjadi seorang pembunuh. Hong gelombang. Kapal terbang berbintang terbang di sepanjang terowongan ruang waktu, akhirnya tiba di permukaan Dark Abyss. Dunia Dark Abyss dibentuk dengan lapisan-lapisan yang ditumpuk satu sama lain. Dengan demikian, Sue Ying harus melanjutkan banyak lapisan untuk mencapai tujuannya. Untungnya, Dewa Iblis Besar, Daer Hao, terletak di dunia Abyss yang relatif dekat dengan permukaan. Pikir Sue Ying. Gelombang. Kehancuran gelap tak berujung akan melanda. Surat wasiat itu tampak sangat tinggi karena membawa pembantaian, kehancuran, dan kegelapan. Itu mirip dengan mencoba mengasimilasi semuanya bersama-sama. Tapi Sue Ying telah mengisolasi semua metode kepanduan di dalam area lebih dari beberapa ratus ribu kilometer dari posisinya, dan kehendak jurang tidak bisa mendekat. Perasaan penghancuran kegelapan ini tidak nyaman. Iblis-iblis yang telah dilahirkan dan selalu hidup di sini di abis kegelapan ini pada akhirnya bisa menjadi dewa sejati pada akhirnya. Tapi seperti apa yang dikatakan guru dan yang lain sebelumnya, bahkan jika mereka menjadi dewa sejati, mereka masih gila jauh di lubuk hati mereka.
pikir Sui Ying. Dark Abyss juga memiliki daratan dan lautan dengan pohon-pohon menjulang yang menjulang hingga ke langit dan sungai-sungai mengalir bersama. Hanya saja ada aura gelap yang tidak akan hilang sepanjang tahun. Aura ini memelihara semua makhluk hidup asli di sini, memungkinkan penduduk asli untuk memiliki tubuh yang kuat, meskipun itu menyebabkan mereka semua haus darah dan suka bertarung. Makhluk-makhluk asli ini disebut oleh mereka yang ada di dunia material dan dunia dewa sebagai iblis. Iblis melewati hutan, dengan hati-hati mengamati semua arah di sekitarnya. Selama pertumbuhan iblis, itu akan dipenuhi dengan pembantaian. Jalan untuk menjadi dewa iblis adalah sesuatu yang sangat sulit, sehingga bahkan iblis yang paling bodoh pun akan memiliki kelicikan di dalam tulang mereka. Naga tulang itu tidak ada. Dia seharusnya berpatroli. Bagus. Iblis tipis dan kecil ini ada di atas pohon besar yang tampak jauh. Dia membuat penilaian itu setelah mengamati untuk waktu yang lama. Saat ini, Hong lama sekali gelombang. Di kedalaman langit merah, sebuah kapal hitam besar terbang dari sisi lain dari terowongan ruang waktu. Itu memancarkan aura yang menyebabkan ruang di sekitarnya mengembun. Kecakapannya telah menyebabkan iblis kecil dan kurus ini bergetar tak terkendali. Iblis tipis dan kecil samar-samar bisa melihat keberadaan berdiri di kepala kapal. Dia memancarkan aura penghancuran yang gelap. Hanya melihat, meskipun dia tidak mendapatkan yang jelas, iblis tipis dan kecil ini segera menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. Teror itu muncul di hatinya. Benar-benar terlalu menakutkan. Ini jauh lebih menakutkan beberapa kali dibandingkan dengan dewa iblis yang dia lihat di masa lalu. Dipisahkan oleh beberapa puluh ribu kilometer, tatapan yang tidak jelas telah menyebabkan teror menelan seluruh dirinya. Hua! Kapal hitam itu segera merobek terowongan ruang waktu yang lain sebelum melanjutkan dan menghilang dari lapisan dunia abis ini. Baru kemudian iblis yang kurus dan kecil ini melegakan, dari mana dia berasal? Apakah itu dewa iblis hebat? Petik 2. Menuju iblis level rendah, dewa iblis besar dianggap sebagai seseorang dengan status yang sangat tinggi. Adapun penguasa abis, orang-orang pada tingkat iblis kecil dan kurus ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka seumur hidup mereka. Level lain dari Dark Abyss. Hutan belantara yang luas dengan banyak gunung yang bergelombang. Saat ini, ada dua pihak yang bertarung sengit satu sama lain, dan gelombang kejut dari serangan mereka telah menyebar ke segala arah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya ditebang, dengan beberapa yang beku dan hancur, dan yang lainnya terbakar dalam amukan api. Banyak legiun iblis bergerak maju dan mundur-mundur, membunuh yang lain dengan gila. Banyak dewa iblis bahkan memimpin pasukan saat mereka bertarung di kepala. Ini adalah pertempuran besar yang melanda wilayah yang luas. Itu adalah pertempuran antara dua dewa iblis besar. Dua dewa iblis hebat juga berada di pusat medan perang, saling bertarung dengan gila. Dewa iblis dan iblis semua telah menghindari mereka dan bertempur jauh. Hehehe, dewa iblis hebat dengan 16 tangan berdiri di kekosongan. Senyumnya bergema di seluruh medan perang, iblis bermata satu, avatarmu telah dihancurkan, dan kamu bahkan tidak memiliki prajurit dewa darah yang paling penting, namun kamu masih ingin bertarung melawanku? Kali ini, kamu pasti akan mati tanpa bisa melarikan diri. Petik 2. Sisi lain adalah dewa iblis yang menjulang tinggi. Kepalanya setengah tubuhnya besar, dan bahkan ada mata vertikal merah menyeramkan di kepalanya. Dia menggeram, kamu mencari kematian. Anak-anakku, sesuai kehendakku, membunuh mereka semua. Petik 2. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Petik 2. Bawahan dewa iblis besar bermata satu semuanya menjadi gila. Mereka semua tampaknya tidak keberatan dengan kematian sama sekali. Saat ini, Hong gelombang. Sebuah kapal terbang hitam datang terbang dari tingkat lain dunia abis. Saat itu terbang keluar dari terowongan ruang waktu, aura tak terlihat yang dipancarkan itu mengkhawatirkan dua dewa iblis besar. Adapun bawahan, banyak dewa iblis dan iblis, mereka merasakan teror yang berasal dari naluri mereka. Berdiri di kepala kapal hitam, sosok berjubah merah tua dengan dua tanduk melengkung juga telah memperhatikan perang berskala besar di sini, menyebabkan dia menyapu pandangannya. Meskipun dia tidak sengaja memancarkan kekuatan supresifnya.
Hanya aura alami yang menyertai tatapannya yang telah menyebabkan iblis-iblis merasakan semuanya menjadi gelap ketika kesadaran mereka berubah kacau, mereka jatuh satu persatu. Dewa iblis gemetar, dan bahkan dewa iblis besar pun merasa sangat ketakutan. Orang harus tahu bahwa ranah jantung kultivasi Sui Ying telah lama memungkinkan hati dewa yang sebenarnya mirip dengan glasir keramik. Dia memiliki pemahaman dari dalam keluar, dan bisa melepaskan cahaya yang hebat. Jika dia dengan sengaja melepaskan tekadnya, hati dewa sejati dari dua tahap satu dewa iblis besar ini kemungkinan besar akan meledak dan mereka akan mati. Dewa iblis dan iblis-iblis itu bahkan lebih jauh dalam hal kekuasaan, dan satu tatapannya dapat membunuh banyak orang lain. Sui Ying dengan santai menyapu pandangannya sebelum melanjutkan dengan kapal terbangnya yang berbintang, melintasi lapisan Abyss World ini sebelum menuju ke lapisan yang lebih dalam dari Abyss World. Hanya ketika kapal hitam menghilang, kedua dewa iblis besar menghela nafas lega. Kecuali itu adalah beberapa Abyss Sovereign. Dia bahkan bisa jadi eksistensi yang kuat dari Dark Abyss kita. Petik 2. Kekuatan tempur itu benar-benar terlalu menakutkan. Menyapu pandangannya saja sudah membuatku tidak berani bergerak. Kedua dewa iblis besar itu masih gemetaran sekarang. Berdiri di ujung geladak kapal terbang berbintang, Sui Ying tidak peduli dengan miliaran iblis itu. Apalagi mereka, bahkan Abyss Sovereigns di setiap tingkat Abyss World diabaikan oleh Sui Ying sejak semakin dalam abyss kegelapan, semakin kuat para ahli. Abyss Sovereigns yang lebih dekat ke permukaan sebagian besar adalah tahap keempat dewa dunia. Baginya, mereka tidak memiliki ancaman sama sekali. Seseorang harus memiliki kekuatan tempur eksistensi yang kuat untuk mengancamnya. Yang benar-benar dia waspadai adalah Abyss Will yang hadir di mana-mana. Aku tidak boleh membiarkan Abyss Will menemukan jati diriku. Saat ia menemukan identitas aku, maka aku akan dikerumuni. Kemungkinan besar, akan ada ahli menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menghadapi aku. Itu akan sangat merepotkan, Sui Ying berpikir, tapi tetap saja, sebagai master kedai darah, jubahku ini mampu menyamarkan aku sampai batas yang sangat tinggi, sehingga peluang untuk diungkapkan sangat rendah. Petik 2. So, dia melewati banyak tingkatan Abyss World. Tingkat 12 Abyss World. Hua, kapal besar hitam tiba di tingkat dunia Abyss. Pada saat itu tiba, Sui Ying bisa merasakan perasaan yang mengancam. Kekuatan tempurnya harus lebih kuat dari milikku. Sui Ying tampak jauh sebelum segera membawa kapal terbangnya ke depan, mempercepat langkah untuk melakukan perjalanan ke tingkat berikutnya. Total beberapa ratus miliar kilometer jauhnya dari Sui Ying. Ini adalah sepotong danau yang luas. Danau itu gelap dan selalu damai di dalam. Itu tidak membuat semacam riak. Jauh di dalam danau, makhluk besar membuka matanya. Sepasang mata darah memandang melalui air danau, merobek rintangan ruang sebelum melihat kapal besar hitam itu yang berjarak beberapa ratus miliar kilometer jauhnya. Bypasser, makhluk hidup yang besar itu memandangi kapal hitam yang meninggalkan Abyss World tingkat ini, menuju ke tingkat yang lebih rendah dari Abyss World, baru kemudian dia menutup matanya dan kembali tidur. Tingkat 23 Abyss World. Dunia Abyss ini memiliki pemandangan yang indah. Cuacanya menyenangkan, dan juga dunia yang paling indah yang pernah dilihat Sui Ying yang tampak serupa di dunia manusia. Bahkan awan di langit sedikit, dan sinar matahari bersinar di tingkat dunia ini. Tingkat dunia ini hanya memiliki sedikit iblis biasa, dan sangat sedikit dewa iblis dan dewa iblis besar. Mereka semua sangat taat, dan jarang akan memasuki perang skala besar. Dunia Abyss yang sangat damai. Tapi Sui Ying menjadi lebih waspada. Ini juga dunia Abyss paling berbahaya yang telah dilaluinya. Tuan tingkat ini disebut White Sovereign King, paragon dari Dark Abyss yang suka membantai. Pikir Sui Ying, White Sovereign King adalah teladan yang relatif lebih muda, meskipun reputasinya sangat besar. Diketahui bahwa setiap paragon akan memiliki jalur Dao sendiri, dan Raja Berdaulat Putih ini berjalan melalui semacam jalur pembantaian Dao. Keterampilan bertarung dan membunuhnya sangat tangguh. Di aula istana mewah yang relatif jauh dari Sui Ying, ada banyak koki yang saat ini membuat semua jenis makanan lezat sebelum mengirimnya ke tuan yang terhormat. Dan orang yang memakan makanan itu adalah pria lapis baja berwarna putih keperakan yang sangat tampan.
Dia memiliki pisau di masing-masing tangan memotong makanan dengan sangat akrab sebelum memakannya. Dia benar-benar menikmati hidup. Dia tidak lain adalah Raja Berdaulat Putih. Dia dikenal karena pembunuhan dan pembantaiannya di seluruh Dark Abyss. Tetapi pada saat-saat normal, dia cukup ramah dan bersahabat, dan dia suka makan. Tiba-tiba, dia melihat jauh. Hanya untuk melihat sosok jubah merah berdiri di atas kapal hitam. Jubah ini, itu Master Tavern dari kedai pertumpahan darah? White Sovereign King bergumam sebelum melanjutkan makan. Itu cukup biasa untuk beberapa keberadaan kuat yang sesekali bepergian melintasi dunianya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Setelah meninggalkan level Abyss World ke-23 ini, baru kemudian Sui Ying menghela nafas lega. Ini adalah satu-satunya keberadaan yang akan dia temui selama perjalanannya yang dapat dengan mudah membunuhnya. Sangat nyata bahwa dia akan dibunuh dengan satu gerakan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.